مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على seputar sirah nabawiyah atau sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Adapun pada pertemuan terakhir kita telah selesai membahas tentang kisah pengusiran kabilah Yahudi Bani Qainuqa dari kota Madinah, dan telah kita banyak jelaskan dan mungkin tidak perlu kita kembali mengulangi. Selanjutnya kita masuk pada peristiwa lainnya yang terjadi antara Ghazwa Badar dan Ghazwa Uhud, antara perang Badar dan perang Uhud. Ya, jadi kita masih dalam pembahasan peristiwa-peristiwa yang terjadi antara perang Badar dan perang Uhud. Ya, salah satunya telah kita bahas, yaitu pengurusan Bani Qainuqa. Ya, yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah yaitu peristiwa Maqtal Ka'ab bin al-Ashraf. Kalau kita terjemahkan adalah operasi pembunuhan, ya. Operasi pembunuhan terhadap Ka'ab bin al-Ashraf. Nah, ya, bagaimana kisahnya jemaah sekalian? Ya, disebutkan langsung saja, ya, kita bacakan dari kitab Syekh Ali Sulabi, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Ya, beliau mengatakan yantasibu Ka'ab bin al-Ashraf ila Bani Nabhan min qabilati Tai'in. Ya, artinya apa? Bahwa Ka'ab bin al-Ashraf ini itu punya nasab bersambung ke Bani Nabhan dari kabilah Tai'. Wa kana abuhu qad asaba daman fil jahiliyah. Ya. Bapaknya Ka'ab ini dulu pernah membunuh, ya, di masa jahiliyah. Jadi Ka'ab inilah yang dioperasikan oleh Nabi SAW untuk dibunuh, ya. Ini bagaimana kisahnya ini, ya. Jadi ini kita bahas dulu nasabnya, ya. Jadi dia dari kabilah Tai'. Dulu bapaknya pernah membunuh di masa jahiliyah. Faqadimal Madinah, kemudian bapaknya ini datang ke Madinah. Wa halafa Yahud Bani Nadir. Ya, kemudian bapaknya ini bersekutu dengan Yahudi Bani Nadir di kota Madinah. Ya, tampaknya dia minta perlindungan dari Bani Nadir Yahudi. Wa tazawwaja Aqilah binti Abil Haqiq. Kemudian bapaknya Ka'ab ini menikah dengan Aqilah, ya, seorang wanita namanya Aqilah binti Abil Haqiq, ya. Jadi intinya dia punya hubungan, ya, dengan Yahudi Bani Nadir, ya, dari bapaknya ini. Ya, mungkin ini istrinya mungkin dari Yahudi, Allah alam bisawab, ya. Jadi bapaknya Ka'ab menikah dengan seorang wanita dari Aqilah, ya, mungkin dari punya darah Yahudi, ya. Fawaladat lahu Ka'ban. Dari ini, pernikahan ini, lahirlah seorang bernama Ka'ab. Wa kana syairan nasibul Islam al-ada'. Ya. Dan Ka'ab ini
adalah seorang penyair, ya. Jadi dia pandai bersyair. Tapi dia adalah seorang yang sangat memusuhi Islam. Wa qad ghazahu intisaral muslimin ala Quraisy fi ma'rakati Badar, dan semakin bertambah kebenciannya terhadap Islam ketika kaum muslimin itu berhasil mengalahkan kaum Quraisy di perang Badar, ya. Jadi dia sejak awal dia sudah benci Islam, tapi semakin tambah kebenciannya terhadap Islam ketika mendengar kaum muslimin menang, ya, di perang Badar melawan kaum kafir Quraisy. Fasafara ila Makkah yahjun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kemudian setelah itu Ka'ab ini pergi ke Mekah, ya. Berangkat dia ke Mekah untuk melancarkan hinaan, ya. Jadi dia bersyair-syair di kota Mekah. Syairnya itu isinya adalah hinaan, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa yuharridu Quraisyan ala sa'ri liqitalihim, ya. Dan tidak cukup sampai menghina Nabi SAW saja, dia bahkan, ya, memprovokasi kaum Quraisy untuk membalaskan dendam, ya. Jadi dia provokator, ya. Dia menghina Nabi, di sisi yang lain lagi dia memprovokasi kaum Quraisy untuk membalas dendam, ya, karena Quraisy ini kan kalah di perang Badar, ya. Nah, alladzina kana yanuhu alaihim wa yubqihim fi syi'rihi, ya. Dan karena dia ini jago bersyair, Ka'ab ini, ya, sehingga membuat orang-orang yang mendengar itu, ya, betul-betul tersentuh dengan syairnya, ya, sehingga ada yang menangis, ya. Jadi seakan-akan diingatkan, kalian dulu kalah, itu bapak kalian itu, keluarga kalian tewas dibunuh, masa kalian tidak balas dendam, ya. Jadi dia berhasil untuk menyentuh, ya, provokasi kepada kaum Quraisy. Wa yad'u ilal qada' ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan dia memprovokasi untuk menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wal muslimin, dan juga kaum muslimin, ya. Kemudian dikatakan wastamarra Ka'ab bin al-Ashraf fi aziyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil haja, ya. Dan terus menerus, ya, Ka'ab di Mekah mengeluarkan syair-syairnya yang berisi caci maki, ya, dan hinaan-hinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa tasji' Quraisy li muharabatil muslimin, ya, dan terus, ya, dia memanggil kaum Quraisy untuk memerangi kaum muslimin, ya. Kemudian pada satu ketika qala lahu Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan berkata kepada Ka'ab, ya, waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam, ya. Dia masih pemimpin kota Mekah, ya. Abu Sufyan mengatakan kepada Ka'ab, unasyidukallah adiduna ahabbu ilallahi amdinu Muhammad wa ashabihi, ya. Abu Sufyan bertanya pada Ka'ab, ya, saya bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah agama kami itu lebih dicintai oleh Allah melebihi agamanya Muhammad dan sahabatnya, ya. Jadi Abu Sufyan tanya, Ka'ab, bagaimana pendapatmu? Siapa paling bagus agamanya? Siapa yang paling dicintai Allah agamanya? Apakah agama kami, yaitu agama mereka sebenarnya kesyirikan, ya, atau agamanya Muhammad dan sahabatnya, ya. Ka'ab kemudian mengatakan antum ahda minhum sabila, ya. Jawabannya Ka'ab apa? Ya, kalian ini yang paling benar jalannya, ya. Jadi ini adalah satu, ya, bentuk penghinaan juga kepada agama Islam, ya. Dia memuji-muji kesyirikan, ya, yang mana itu adalah agama yang dianut oleh penduduk Mekah ketika itu. Nah, kemudian singkat kata jemaah sekalian, ya, lamma qadimal Madinah a'lana mu'adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syara'a fi hijaihi, ya. Akhirnya setelah dia melakukan tugasnya di Mekah, ya, tampaknya berhasil memprovokasi, ya, karena setelah itu terjadilah perang Uhud, ya.
Maka setelah dia pulang dari Mekah kemudian kembali ke Madinah, ya, jadi Ka'ab ini tinggal di Madinah ya mas sekalian ya. A'lana mu'adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'adatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya dia secara terang-terangan Ka'ab ini mengumandangkan permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syara'a fi hijaihi, ya, dan kemudian dia meluncurkan syair-syair yang menghina dan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa balagat bihil waqaha was salaf an yamtadda lisanahu aw lisanuhu ila nisa'il muslimin, ya. Dan lebih lagi, ya, dia tidak cukup sampai menghina Nabi saja, tapi bahkan lisannya itu, mulutnya itu sampai mencela juga para wanita-wanita kaum muslimin, ya. Jadi wanita-wanita dari kaum muslimin itu juga keluar syair-syairnya dalam mencela-cela mereka, ya. Wa syabbaba bi Ummil Fadl bintil Haris radhiyallahu anha zaujatal Abbas amman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Salah satu yang tampaknya dihina dalam syairnya Ka'ab ini adalah seorang sahabiyah bernama Al-Fadl, Ummul Fadl bintil Haris, ya, istrinya Abbas, ya, Abbas yang mana Al-Abbas merupakan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dia keluarkan syairnya, ya. Azahibun anta lam tahlul bimanqabatin wa tarikun anta ummal fadli bil harami safra'u radi'atun law tu'saru in asarat min zil qawariri wal hinna'i wal katami, dan seterusnya. Ya, ini syairnya, ya. Ini syair celaan, ya, kepada Ummul Fadl. Bagaimana maknanya? Ya Allah alam, ya. Kami juga belum mengetahui secara jelas, ya, karena ini syairnya tingkat tinggi, ya, bahasanya tingkat tinggi. Ya, intinya ini adalah bentuk celaan, ya, kepada Ummul Fadl, ya, seorang wanita dari sahabi, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Singkat kata jemaah sekalian, ya, akhirnya, ya, semua perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilakukan Ka'ab bin al-Ashraf ini, ya, membuat Nabi SAW itu memutuskan, ya, untuk bagaimana menghabisi Ka'ab bin al-Ashraf, ya, karena Ka'ab bin al-Ashraf ini berbahaya, ya. Dia melanggar janji tentunya, ya. Dia kan tinggal di Madinah. Di Madinah itu ada kesepakatan damai, ya, untuk saling damai dan melindungi, ya, tidak boleh membahayakan satu sama lain, ya. Apa yang dilakukan Ka'ab itu berbahaya, ya. Dia mengkhianat, ya, dia ke Mekah, ya, kemudian dia memprovokasi untuk kaum Quraisy menyerang kota Madinah dan seterusnya. Jadi ini adalah satu bentuk pengkhianatan dan pelanggaran janji, ya. Maka ketika terjadi pelanggaran harus ada hukuman, ya. Disebutkan jemaah sekalian, laqad qamal Yahudi bin al-Ashraf bi jara'im katsirah, ya, kata Syekh Al-Sulabi, ya, Yahudi Ibnu al-Ashraf ini, ya. Jadi Ka'ab ini ternyata, ya, seperti yang kita katakan, dia ada darah Yahudinya, ya. Mungkin dari ibunya tadi, ya. Laqad qamal Yahudi Ibnu al-Ashraf bi jara'im katsirah, ya. Ka'ab ini seorang Yahudi, ya, dia telah melakukan banyak pelanggaran, wa khiyanatin adidah, ya, dan pengkhianatan, wa isaatin mutaaddidah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan begitu banyak dia menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muslimin, dan juga kaum muslimin, wal muslimat, ya, dan juga muslimah, ya, sahabiyah dari kalangan wanita. Wa kullu jarimatin min hadil jaraim tuaddu naqdan lil ahdi, ya, dan semua kejahatannya ini, pelanggarannya ini, ya, sudah dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian, ya. Pada dasarnya kan damai, ya, tidak boleh saling mengganggu, tapi ini melanggar, ya. Tastaujibu uqubatul qatl, ya, pelanggarannya ini sudah, ya, sudah berhak untuk dihukum mati, ya. Ini Ka'ab bin al-Ashraf karena membahayakan negara, ya, membahayakan kaum muslimin, ya. Fa kaifa idza ijtamat hadhil jaraim kullu fi hadzal yahudi asy-syarir, ya. Ini semua kejahatannya ini, pelanggarannya ini terkumpul pada perbuatannya Ka'ab bin al-Ashraf. Nah,
Singkat kata jamaah sekalian, ya, disebutkan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari ya dalam kitab sahihnya, ya, kisah operasi pembunuhan ya terhadap Ka'ab. Ya, Al-Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya bi isnadihi ila Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ya, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah. Ya, beliau menukilkan kisah ini, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika itu Nabi SAW mengatakan, man li Ka'ab bin al-Ashraf fa innahu qad azallaha wa rasulahu, ya. Nabi mengumpulkan para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, siapa di antara kalian, ya, yang bisa membunuhkan bagiku Ka'ab bin al-Ashraf, karena sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya, ya. Jadi ini sudah bentuk pengkhianatan besar, ya. Faqama Muhammad bin Maslamah, ya. Maka seketika itu berdirilah seorang sahabat, ya. Ini operasi yang sangat berani ini, ya, karena tentu tidak mudah, karena Ka'ab bin al-Ashraf ini adalah petinggi, salah satu petinggi Yahudi, ya. Maka dia juga pasti mendapatkan banyak perlindungan, ya. Jadi ini operasi yang sangat berbahaya, ya. Tapi ya seorang sahabat yang pemberani berdiri, ya. Siapa itu? Muhammad bin Maslamah, ya. Faqama Muhammad bin Maslamah, berdirilah Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu. Faqala ya Rasulullah, atuhibbu an aqtulahu, ya. Kata Muhammad bin Maslamah, wahai Rasulullah, ya, maukah engkau atau senangkah engkau kalau aku membunuhnya, ya. Qala na'am, ya. Kata Nabi SAW, ya, ya, karena ini kejahatannya sudah tidak bisa ditoleransi lagi, ya. Ini adalah pengkhianatan, ya. Qala fa'zan li an aqula syai'an. Qala qul, ya. Kata Muhammad bin Maslamah, wahai Rasulullah, izinkan aku berkata sesuatu. Ya, maka kata Nabi SAW, iya, silakan. Fa'atahu Muhammad bin Maslamah faqala, inna hadzal rajul qad sa'alana shadaqatan wa innahu qad annana, dan seterusnya. Ya, maksudnya di sini afwan, ya, maksudnya di sini tadi fa'zan li an aqula syai'an. Kata Muhammad bin Maslamah, wahai Rasulullah, izinkan aku mengatakan sesuatu. Jadi maksudnya, wahai Rasulullah, saya mau datangi Ka'ab ini, tapi izinkan saya mengatakan sesuatu, maksudnya di sini sesuatu yang buruk, ya, berkaitan denganmu, ya, karena ini mau menipu, ya, menipu Ka'ab, ya. Jadi dia minta izin dulu kepada Nabi SAW, karena perkataannya ini mungkin sesuatu yang sebenarnya tidak layak, ya, diucapkan kepada Nabi SAW. Tapi ini kan satu operasi, ya. Ya, jadi minta izin terlebih dahulu, ya. Maka kata Nabi SAW, kul, ya, kata Nabi SAW, ucapkan itu, ya, terserah kamu mau bilang apa tentang saya di hadapan Ka'ab, ya, terserah, ya, karena ini misinya jelas, ya. Fa'atahu Muhammad bin Maslamah, ya. Maka singkat kata, ya, dan ini Muhammad bin Maslamah, ya, kayaknya punya hubungan kedekatan dengan Ka'ab bin al-Ashraf, ya. Maka dia punya akses ketemu dengan Ka'ab bin Ashraf, ya. Maka akhirnya, ya, mulailah Muhammad bin Maslamah melakukan misinya ini, ya. Datanglah Muhammad bin Maslamah kepada Ka'ab, ya. Faqala inna hadzal rajul qad sa'alana shadaqatan wa innahu qad annana, ya. Ya, artinya, nah, ini mulailah Muhammad bin Maslamah seakan-akan dia mencela Nabi SAW di hadapan Ka'ab bin al-Ashraf. Nah, itu kan dia sudah minta izin terlebih dahulu, ya, kepada Nabi. Ya, artinya apa? Ya, dia katakan pada Ka'ab, wahai Ka'ab, inna hadzal rajul, orang ini, ya, orang ini maksudnya itu Rasulullah, ya. Jadi seakan-akan ini Muhammad menampakkan ketidaksukaannya kepada Nabi SAW. Dan inilah yang disenangi oleh Ka'ab, ya. Dan Ka'ab tidak waspada, ya, dengan ini, ya. Dia mengira bahwa Muhammad bin Maslamah itu bagian darinya, ya. Jadi Muhammad bin Maslamah mengatakan, orang ini itu sa'alana shadaqah, ya, orang ini minta-minta ke kami itu sedekah, ya. Dia suka minta-minta uang kami, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu qad annana, dan orang ini sudah membuat kami capek, ya. Kami capek dengan agamanya itu, ya. Nah, ini sekali lagi, ya, untuk membuat
Ka'ab ini tertipu ya. Wa inni qad ataituka astaslifuka ya. Dan saya datang ke sini wahai Ka'ab, saya punya maksud tujuan. Apa itu? Saya mau pinjam uang, atau bukan uang ya. Kayaknya pinjam makanan ya, makanan begitu ya. Karena Muhammad itu sudah minta-minta terus ke kami, habislah ya harta kami ini ya. Jadi kami datang ke sini mau minta pinjaman ya. Qala wa aidan wallahi latamallunnahu ya inna qad ittaba'nahu fala nuhibbu an nada'hu hatta nanzur ila ayyi shay'in yasiru sya'nahu wa qad aradna an tuslifana waskan aw wasqaini ya. Ka'ab mengatakan, oh begitu ya, oh iya itu dia pasti bikin kalian capek ya, pasti bikin kalian itu lelah ya dengan perbuatannya ya. Jadi Ka'ab mengikrarkan itu ya, tidak memungkiri itu kepada Muhammad bin Maslamah ya, karena memang dia benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya ya, waqad aradna an tuslifana wasqan aw wasqaini ya. Kata Muhammad bin Maslamah, kami mau datang ke sini pinjam satu wasak atau dua wasak ya, mungkin tamar ya, kurma ya atau makanan. Nah, faqala na'am ya. Kata Ka'ab, oke, baik kalau begitu ya, saya akan kasih kalian pinjaman ya. Tapi ya pinjaman ini harus ada gadainya. Arhinuni ya, apa yang kalian gadaikan kepada saya kasih, tapi apa gadainya? Ya. Maka di sini mulai masuk pintunya ya. Qalu ayyu syai'in turidu ya. Muhammad bin Maslamah mengatakan, apa yang kau mau? Ya. Apa yang kau mau dari barang kami ya, untuk kami gadaikan. Maka Ka'ab bin al-Ashraf mengatakan, arhinuni nisa'akum ya, gadaikan kepadaku wanita-wanita kalian ya. Wanita-wanita kalian jadikan gadai ya untuk pinjaman ini ya. Maka kata Muhammad bin Aslamah, kaifa nurhinuka nisa'ana wa anta ajmalul arab ya. Kata Muhammad bin Maslamah, bagaimana kami menggadaikan wanita-wanita kami ini sedangkan engkau itu adalah lelaki paling tampan di bangsa Arab. Ya, jadi maksudnya kami takut, kamu kan tampan, nanti perempuan-perempuan kami ini jatuh cinta sama kamu, terfitnah dengan kegantenganmu. Itu membuat Ka'ab semakin apa ya, gurur ya, dia semakin sombong ya, dengan ya dia dipuji-puji seperti itu ya. Ini pintar Muhammad bin Maslamah ya, mencari titik lemahnya ya. Orang-orang seperti ini memang suka dipuji-puji, diangkat-angkat. Ini kena dia ya. Jadi akhirnya Ka'ab ya kayaknya dia, oh ya kalau begitu arhinuni abna'akum ya. Kalau begitu jangan perempuan, anak-anak kalian ya. Jadikan anak-anak kalian sebagai jaminan ya, gadaian. Muhammad bin Maslamah mengatakan, kaifa nurhinuka abna'ana fayusabbu ahaduhum fayuqal ruhina biwaskin aw wasqaini. Ya, kata Muhammad bin Maslamah, bagaimana kami mau gadaikan anak-anak kami, nanti anak-anak kami ini jadi bahan celaan ya. Masa nanti dikatakan anaknya digadai hanya karena satu wasak atau dua wasak dari makanan ya. Jadi kami tidak mau harga diri anak-anak kami, masa nanti kalau mereka besar dikatakan dulu kau itu digadai hanya karena masalah makanan saja ya. Jadi ini Muhammad bin Maslamah tidak mau ya. Dan memang Muhammad bin Maslamah maunya apa? Jangan itu pedang ya, supaya pedang itu bisa dimasuk ya. Kan kalau tidak ada alasan tidak bisa masuk pedang ya, dia itu punya benteng jamaah sekalian ya. Ka'ab ini punya benteng yang masuk ke situ sangat selektif ya. Jadi harus ada cara supaya pedang itu bisa masuk. Itu pada akhirnya jemaah sekalian ya, diminta perempuan tidak mau, anak-anak juga kita tidak mau ya. Kemudian akhirnya ya ditanya, kalau begitu apa yang kalian mau gadai ya. Maka mereka katakan, walakin nurhinuka al-la'mah ya, tetapi kami mau gadaikan al-la'mah ya. Al-la'mah itu artinya silah, pedang ya. Bagaimana kalau kami gadaikan pedang-pedang kami ya. Pedang itu harta jamaah sekalian ya, jadi itu bisa digadaikan ya. Singkat kata jamaah sekalian, disepakatilah ya
Ka'ab mengatakan udah kalau gitu pedang. Ya. Fawa'adahu an ya'tiyahu faja'a lailan. Ya, singkat kata dilakukan lagi perjanjian malam hari ya. Malam hari ketemu lagi ya. Wa ma'ahu Abu Nailah wa huwa akhu Ka'ab minar radha'ah ya. Di malam hari ya, Muhammad bin Maslamah ya itu datang bersama satu orang lagi namanya Abu Nailah ya. Abu Nailah ini adalah akhu Ka'ab minar radha'ah. Dia saudara sepersepupuannya sepersusuannya ya. Dia adalah saudara sepersusuannya dari Ka'ab ya. Jadi Muhammad bin Maslamah datang dengan Abu Nailah. Fada'ahum ilal hasni fanazala ilaihim faqala lahu imra'atuhu aina takhruju hadhihi sa'ah. Singkat kata jemaah sekalian ya, tentu sudah bawa pedang juga ya, karena ini kan rencananya katanya mau digadai ya. Kemudian Abu Nailah ini dia juga dekat dengan Ka'ab karena dia saudara sepersusuan dulu ya ketika kecil. Maka Abu Nailah memanggil Ka'ab dari bentengnya ya. Fanazala ilaihim ya, kayak kita lah bilang fulan ayo main dulu, turun ke sini main ya, kira-kira seperti itu ya. Maka dipanggil oleh Abu Nailah ya, maka nazala ilaihim ya, bergegaslah Ka'ab ini untuk keluar dari bentengnya ya. Faqalat lahu imra'atuhu aina takhruju hadhihi sa'ah ya. Itu Ka'ab ya, ketika itu dia baru saja menikah ya. Jadi dia baru menikah, kemudian ketika dia dipanggil keluar, dia mau keluar, istrinya ini katakan, malam-malam begini mau kemana? Ya, mau kemana kamu malam-malam seperti ini? Ya, maka katanya Ka'ab, innama huwa Muhammad bin Maslamah wa akhi Abu Nailah. Ya, saya mau keluar karena saya dipanggil oleh Muhammad bin Maslamah dan juga saudara saya Abu Nailah. Ya, qalat asma'u sautan ka'annahu yaqturu minhu dam. Ya, jadi ini istrinya sudah punya firasat. Ya, dia katakan, saya kayaknya mendengar suara ini, suara darah ya, suara darah ini kayaknya ada sesuatu, tetesan-tetesan darah ya dari balik suara-suara ini, suara panggilan ini ya. Jadi dia sudah punya firasat ya, kayaknya suaminya ini mau dibunuh ya. Tapi apa katanya Ka'ab ya, innamahu akhi Muhammad bin Maslamah wa radhi Abu Nailah innal karim law du'iya ila ta'natin bilailin la ajabah ya. Kata Ka'ab kepada istrinya, tidak, tenang saja, dia saudaraku Muhammad bin Maslamah dan dia juga saudaraku Abu Nailah ya. Dan seandainya pun kalau itu adalah panggilan pembunuhan ya, nah ini juga gururnya ya, merasa sombongnya ini Ka'ab ya, dia bilang seandainya saya dipanggil ya, dan saya adalah seorang pemberani ya, dan orang pemberani itu bahkan ketika dia dipanggil malam hari untuk baku tikam, dia akan menjawab panggilan itu ya. Jadi dia mau menunjukkan dia itu adalah seorang yang pemberani ya. Seandainya pun malam-malam dipanggil untuk baku bunuh ya, orang pemberani itu tidak akan takut ya, la ajaba, dia pasti akan menjawabnya ya. Makanya Ka'ab itu keluar dengan pedang ya, dia juga bawa pedang ya. Singkat kata jemaah sekalian, wajah Muhammad bin Maslamah bi rajulaini ya, Muhammad bin Maslamah mendatangkan lagi dua orang. Wa qala idza maja'a fa inni qailun bi sya'ri fa ashummahu ya. Kita percepat saja ya, kita simpulkan ya. Jadi Muhammad bin Maslamah mengatakan ya, jadi dia bawa pasukan ya 4 atau 5 orang ya. Dia katakan kepada teman-temannya, kalau datang itu Ka'ab ya, saya akan mencoba untuk menciumnya dan mengambil kepalanya ya. Nah, ternyata juga Ka'ab itu dia turun ya dengan memakai parfum yang sangat wangi ya. Dia pakai parfum sangat wangi ya, kemudian itu tercium ya sangat wangi. Muhammad bin Maslamah mengatakan, "Wah, luar biasa ini. Bolehkah saya izin ya untuk pegang rambutmu itu ya supaya saya dapat wangi-wangiannya?" Ya, akhirnya dia izinkan ya. Kemudian setelah itu Muhammad bin Maslamah mengatakan, bolehkah saya untuk memegang kepalamu ya, saya mau cium kepalamu ini begitu wanginya ya. Ternyata ya Ka'ab bin al-Ashraf ini dia tidak waspada ya, akhirnya dia izinkan. Nah, ketika kepalanya ini sudah dicium oleh Muhammad bin Maslamah ya, disitulah kemudian Muhammad mengatakan ya, dunakum faqtuluhu ya, sekarang bunuhlah dia ya. Akhirnya pasukan yang ada di situ akhirnya
punya kesempatan lalu kemudian dibunuhlah Ka'ab bin al-Ashraf ya. Summa atau an-Nabi SAW fa akhbaruhu ya, maka setelah berhasil ya membunuh Ka'ab bin al-Ashraf, akhirnya pasukan ini pulang kembali ke kota Madinah, kemudian memberikan kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ini jemaah sekalian ya, kisah operasi pembunuhan Ka'ab bin al-Ashraf ya, dan ini menunjukkan kepada kita bahayanya yang namanya pengkhianatan ya, dan juga bahayanya bagaimana mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Hukumannya adalah hukuman mati. Ya, ini adalah diantara hukuman kepada orang-orang yang mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini pelajaran bagi kita semua juga bagaimana kita melindungi harkat dan martabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita melihat di zaman kita saat ini, ya ketika Nabi SAW dicela-cela, ya kaum muslimin diam-diam saja. Ya, padahal ya Nabi SAW dulu pernah ya melakukan ya hal sampai pada pembunuhan Ka'ab ibn al-Ashraf. Nah, ya demikianlah ya mungkin jemaah sekalian ya, mohon maaf ya waktunya terbatas sekali ya. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada moderator. Nah, baik, terima kasih Ustaz atas penyampaiannya. Lanjut ke sesi tanya jawab, tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab akan ada 3 penyampaian yang sekiranya saya sampaikan. Penyampaian pertama, bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan untuk memberikan indikator dengan mengatakan. Penyampaian kedua, bagi jamaah yang telah dipersilakan untuk bertanya, dipersilakan untuk membuat gerakan bertanya. Penyampaian ketiga, kami berharap kepada Bapak Ustaz untuk memberikan statement, memberikan konklusi tentang materi kita pada hari ini setelah sesi tanya jawab. Masuk ke sesi tanya jawab, bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilakan untuk memberikan indikator dengan apa-apa. Dipersilakan. ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Pak Ustaz ya, sejarah yang dikaji pada malam hari ini. Ada 2 hal yang perlu mungkin semacam penjelasan nantinya Pak Ustaz. Yang pertama, Ka'ab ini adalah turunan Yahudi Ya. dan dia masuk Islam ya. Dia tidak disebutkan di sini ya. Oh ya. Tampaknya dia tidak masuk Islam ya. Oh ya. Jadi dia tidak disebutkan masuk Islam. Tapi dia kan Yahudi, berarti dia dan tinggal di Madinah, berarti ada perjanjian damai ya antara dia dengan kaum muslimin. Ya, silakan. Ya. Kemudian saya hanya mau klarifikasi atau semacam penjelasan apakah karakter orang Yahudi di zaman Nabi sama dengan Yahudi di zaman sekarang. Ya. Ya, katakanlah di Israel atau di negara lainnya. Ya, apakah mungkin ada perbedaan atau masih sama juga sih sebenarnya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan operasi pembunuhan Ka'ab ini, saya melihat dari sisi ya, apakah di dalam Islam memang ketika Yahudi atau mungkin pernah masuk Islam kemudian kembali lagi karena dia menghina Nabi atau menjadi provokator sehingga ini dijatuhi atau ada perintah dari Nabi untuk membunuh Ka'ab ini Pak Ustaz. Apakah memang dalam Islam ini tidak ada semacam pengampunan misalnya ya? Karena ini mungkin karena hanya provokasi yang dilakukan oleh Ka'ab ini sehingga dijatuhi atau diperintahkan untuk dibunuh. Ya, padahal sesungguhnya mungkin masih ada jalan untuk memberikan apakah semacam nasihat atau pembinaan sehingga bisa ada pengampunan masalah ini. Saya kira itu Pak Ustaz yang perlu komentar dari Pak Ustaz. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ya. Ya, tadi dikatakan ya, apakah sifat-sifat Yahudi di zaman dahulu ya sama dengan sifat-sifat Yahudi di zaman sekarang? Ya. Kita katakan sebagaimana yang kita saksikan Yahudi di Israel ya, sifat mereka sama ya, suka melanggar perjanjian ya,
pengkhianatan, pembunuhan, ya, tidak ada bedanya, ya. Jadi kalau mungkin istilah kita itu DNA-nya, ya, memang DNA-nya sudah seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat di zaman kita saat ini, mereka melakukan kerusakan-kerusakan itu sama dengan nenek moyang mereka dahulu. Ya, itu sudah DNA mereka. Ya, itu tidak bisa mereka hilangkan, ya. Itu semacam diwariskan turun temurun, ya, sifat-sifat seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, hukumannya, ya, bagi yang mencela, ya, Nabi SAW, menghina Nabi SAW, ya. Sesungguhnya jemaah sekalian, para ulama kita, ya, itu sangat syadid, sangat keras terhadap orang-orang yang menghina Nabi SAW. Bahkan ada seorang syekh, ya, ini syekh yang terkenal, itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama kita, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu beliau punya buku, ya, nama bukunya itu adalah As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Ya, ini bukunya Syekhul Islam, As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul, yang artinya pedang tajam terhadap yang mencela Nabi SAW, ya. Pedang yang tajam terhadap orang-orang yang mencela Nabi SAW. Ya, di sini ada dinukilkan, ya, salah satu perkataan Syekhul Islam, ya, dalam kitabnya As-Sarimul Maslul. Ya, kata beliau, inna man sabban Nabi SAW, ya, min muslim au kafir fa innahu yajibu qatluhu wa hadha mazhabu ammati ahli ilm. Ya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sesungguhnya siapa yang mencela Rasulullah SAW, baik dia muslim atau kafir, ya. Jadi di sini bahkan dia seorang muslim, kalau dia mencela Nabi SAW, fa innahu yajibu qatluhu, sesungguhnya wajib untuk dibunuh, dihukum mati. Ya, kita lihat di zaman sekarang betapa banyak orang mencela Nabi SAW, ya. Bahkan ada yang celaannya itu sangat kotor, ya, berkaitan dengan Nabi SAW menikahi Aisyah di masa mudanya Aisyah, ya. Antum tahu sendirilah, ya, celaan-celaan yang tidak pantas untuk dikatakan, ya, kepada Nabi SAW, ya. Nah, ini kata Syekhul Islam, siapapun mencela Nabi SAW, fa innahu yajibu qatluhu, ya, ini pantas untuk dibunuh. Dan ini adalah mazhab mayoritas ahli ilmu, ya. Ini mazhab mayoritas ulama, yaitu hukuman mati bagi orang yang mencela Rasulullah SAW. Nah, qala Ibnul Munzir, ajma' awam ahli ilm ala anna hadda man sabba Nabi SAW al-qatl. Ya, kemudian Syekhul Islam menukilkan perkataan Al-Imam Ibnul Munzir bahwasanya telah terjadi kesepakatan ijma', ya, dari para ulama bahwasanya siapa yang mencela Nabi SAW, ya, maka hukumannya adalah dia dibunuh, ya. Jadi hukuman mati, ya, ini. Ya, jadi ini bukan perkara yang ringan jamaah sekalian, ya. Ketika Nabi SAW dicela, ya, maka hukumannya seperti itu. Allah a'lam bishawab. Nah. Terima kasih Pak Ustaz atas jawabannya. Melangkah kepada pertanyaan kedua bagi jemaah yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, mungkin Pak Ustaz bisa untuk memberikan sedikit tambahan untuk materi kita pada hari ini. Ya, terima kasih, ya, sebagai penutup jamaah sekalian, ya. Jadi ini membuktikan kepada kita, ya, bagaimana, ya, Nabi SAW itu menjaga keamanan kaum muslimin, ya. Ka'ab bin al-Ashraf ini melakukan pengkhianatan-pengkhianatan, ya, yang bisa membahayakan keamanan kaum muslimin, ya. Jadi ini bagaimana kita mengambil pelajaran, ya, bagaimana kita juga, ya, memberikan keamanan terhadap kaum muslimin. Jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik, ya, yang melakukan pengkhianatan terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin, atau membantu musuh-musuh Islam, ya, dalam memerangi kaum muslimin itu sendiri, ya. Dan hukumannya itu adalah hukuman, ya, hukuman mati, ya. Pernah juga jamaah sekalian, ya, kita tutup dengan ini, ada seorang sahabat, ya, itu namanya Hatib bin Abi Balta'ah, ya, Hatib bin Abi Balta'ah, ya. Ketika Nabi SAW ingin melakukan penyerangan secara diam-diam ke kota Mekah, ya, Nabi menyembunyikan ini kabar, ya, jadi tidak boleh bocor ini
rahasia ya, strategi ya atau rencana. Ternyata Ka'ab bin Abi Balta'ah itu mengirim utusan ke kota Mekah membocorkan ya rahasia penyerangan ya, bahwa kaum muslimin mau menyerang ya. Datanglah Jibril ya, kemudian dikatakan ada pengkhianatan dilakukan oleh seorang sahabat ya. Dicari ternyata ya ketemu siapa itu, Ka'ab bin Abi Balta'ah ya. Dan ini membahayakan ya, karena kalau bocor ini rahasia ya, maka bisa berdampak ya kepada kaum muslimin ya. Akhirnya apa? Di sini syahidnya jemaah sekalian ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, itu langsung minta izin kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, da'ni adribu unukahu ya. Wahai Rasulullah, perbuatannya ini berbahaya. Izinkan saya untuk memenggal kepalanya ya, karena sesungguhnya dia telah melakukan pengkhianatan yang bisa membahayakan ya negara kaum muslimin ya. Tapi jemaah sekalian ya, itu hukuman yang pantas dan Umar tahu itu. Tapi Rasulullah tidak izinkan. Kenapa? Ternyata ada keutamaan dari Ka'ab bin Abi Balta'ah yang kemudian itu bisa memaafkan dosa besarnya ini ya. Kenapa? Kata Nabi SAW, Ka'ab bin Abi Balta'ah ini dulu ikut perang Badar ya, dan sahabat-sahabat yang ikut perang Badar itu semua dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya Ka'ab ini bukan termasuk ya sahabat yang ikut perang Badar, dia berhak untuk dihukum mati ya, karena melakukan pengkhianatan ya. Jadi ini bahayanya pengkhianatan ya. Orang Islam itu tidak melakukan pengkhianatan ya. Pengkhianatan itu sangat berbahaya. Demikianlah jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas atensinya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.